lagi, dosa, kesalahan itu adalah sesuatu yang pasti kita lakukan. Tapi itu bukan masalah. Masalahnya apa yang kita lakukan setelah kita melakukan dosa. Makanya ada yang disebut dengan taubat, ada dengan istighfar, ada yang disebut dengan istihlal dan lain sebagainya. Insya Allah kita akan bahas sedikit sebelum kita baca hadisnya. Hadirin yang dirahmati Allah, semoga semuanya sehat walafiat ini. Dosa itu ada 3. Ada yang disebut dengan dosa kecil, shaghair kalau bahasa Arabnya, dosa-dosa kecil. Apa itu dosa-dosa kecil? Dosa-dosa kecil adalah dosa-dosa yang tidak ada hukuman di dunia. Kalau bahasa Arabnya had, tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat. Hanya saja itu dilarang oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, tapi tidak diberikan keterangan. Itu golongan dosa kecil. Ngerti nggih? Contoh, ada keterangan dari riwayat yang menyebutkan la yashrobanna ahadukum qaiman, jangan sekali-kali salah seorang di antara kalian minum dalam keadaan berdiri. Orang minum berdiri, orang minum dalam keadaan berdiri. Ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan itu termasuk perbuatan dosa karena ada larangannya dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi pertanyaannya, apakah larangan ini mengandung hukuman di dunia? Misalnya ada yang minum berdiri dicambuk 100 kali. Pernah dengar nggak hadisnya kayak gitu, Pak? Wah, ini kena cambuk semuanya ini. Kita minumnya banyak berdiri, minum berdiri. Kadang-kadang karena tidak tahu mau apa, buru-buru kausan minum berdiri. Tidak ada hukuman di dunia, tidak ada keterangan hukuman di dunia. Begitu juga tidak ada ancaman kelak nanti di akhirat. Tidak ada keterangan dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang minum berdiri nanti di akhirat akan begini. Tidak ada. Ini kategori dosa kecil. Dosa kecil yang tidak ada hukuman di dunia dan tidak ada ancaman di akhirat. Itu dosa kecil. Ini dosa kecil ini paling banyak dari jenis-jenis dosa. Yang paling banyak itu dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil yang diulang-ulang bisa menjadi dosa besar. Al-israr ala shaghair, terus-menerus melakukan dosa kecil, meremehkan dosa kecil itu bisa membahayakan. Makanya nanti harus ada pengajian khusus membahas dosa. Setuju? Ibu-ibu setuju, ibu-ibu? Membahas dosa. Yang kita ngajinya selalu tentang yang baik-baik. Nah, sekarang kita ngaji yang nggak baik-baik. Maksudnya ngaji yang tentang dosa supaya ya kita jangan terjerumus di dalamnya. Ngerti nggih? Jadi ada kategori dosa-dosa kecil. Dan dosa-dosa kecil itu sangatlah banyak. Tapi alhamdulillah dosa-dosa kecil ini bisa diampuni oleh Allah dengan cara istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Dosa-dosa kecil itu dengan istighfar insya Allah diampuni oleh Allah. Atau dengan apa? Dengan mukaffiratudz dzunub, amalan-amalan yang menghapus dosa. Seperti apa? Contoh, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang diantaranya yang beliau sebutkan, antara Jumat ke Jumat. Jadi kalau ada bapak-bapak yang sholat Jumat ini, kemudian minggu depannya sholat Jumat, maka dosa yang ada di antara Jumat ini diampuni oleh Allah. Antara umroh dengan umroh, amin Allahumma. Siapa tahu ini jadi sebab kita bisa umroh semuanya. Umroh sering lah, setahun sekali.
Kok ketawa tuh? Insya Allah. Okay. Dari umroh ke umroh, kafaratun lima bainahuma, maka itu akan menghapus dosa di antaranya. Sama. Yang lebih ringan lagi, yang insya Allah bisa dilaksanakan kita semuanya, sholat ke sholat yang selanjutnya. Ini sholat maghrib sampai sholat isya, maka dosa-dosa yang kita lakukan di antara dua sholat ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Amin Allahumma. Tapi disyaratkan majtunibatil kabair, selama dosa besar dijauhi. Selama dosa besar dijauhi. Jadi kalau misalnya kita itu sholat sekarang maghrib, terus kita bikin dosa kecil sampai isya, insya Allah masih berlaku itu. Tapi kalau kita sekali melakukan dosa besar, maka itu batal, tidak jadi. Karena apa? Karena yang diampuni itu hanya dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, lain lagi. Ngerti nggih? Jadi seperti itu. Dosa-dosa kecil bisa diampuni dengan istighfar dan juga dengan amalan-amalan yang menghapus dosa, dengan amal-amal soleh. Kemudian yang kedua adalah dosa-dosa besar. Nah, dosa-dosa besar ini definisinya adalah dosa-dosa yang ada hukuman di dunia atau ancaman di akhirat. Yang ada hukuman di dunia atau ancaman akhirat, itu dosa besar. Oke, saya tanya, apa contohnya? Contoh dosa besar: zina, berzina, melakukan hubungan suami istri yang mana tidak ada pertalian pernikahan. Ini adalah dosa besar. Karena apa? Ada hukuman di dunia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina, laki-laki yang berzina, cambuk mereka berdua dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudh bihi marafah, dan jangan kasihani ya. Berarti apa? Dosa besar karena ada hukuman di dunia. Atau apa? Atau ancaman di akhirat. Apa contohnya? Kok zina lagi? Tidak ada contoh lain tuh. Dosa besar ini banyak, Pak. Mencuri. Nah, mencuri juga. Mencuri itu dosa besar. Kalau itu double, Pak. Ancaman di akhirat ada, hukuman di dunia juga apa? Ada. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potong tangan mereka berdua. Tapi jenengan jangan bayangkan dipotong sampai di sini, Pak. Yang dipotong bukan sampai di sini, dipotong itu hanya pergelangan tangannya saja. Karena biasanya orang mencuri cuma pakai ini tuh. Enggak gini tuh. Nah, ini contoh mawon Pak G. Berarti apa? Ada hukuman di dunia. Nah, sebelum saya lanjut lagi, ada faedah yang disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dosa zina, yang didahulukan adalah perempuan-perempuan. Nggih napa boten? Az-zaniyatu waz-zani, wanita-wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dosa perzinahan, yang diawali adalah perempuannya. Tapi ketika Allah menyebutkan dosa mencuri, laki-laki yang diawalkan.
Kata para ulama ahli tafsir, ini menandakan jumlahnya masing-masing banyak. Artinya kalau dalam masalah zina banyak perempuan daripada laki-laki. Kalau dalam urusan mencuri banyak laki-laki daripada perempuan. Makanya kalau di masjid itu, di masjid, tempat lain mawon gitu Pak. Sendal-sendal itu yang hilang banyak di ibu-ibu atau bapak-bapak? Nah, insya Allah enggak. Bukan di masjid ini, masjid yang lain insya Allah. Ngerti nggih? Ada dosa itu tidak ada hukuman di dunia, tapi ada ancaman di akhirat. Contohnya apa? Berbohong. Berbohong itu tidak ada hukumannya di dunia. Orang yang berbohong, hukumannya, hadnya tidak ada di dunia, tapi di akhirat diancam oleh Allah melalui lisan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Contoh, iyyakum wal kadzib, hati-hati kalian bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, sesungguhnya kebohongan itu akan mendorong kalian kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya keburukan itu akan mendorong kalian masuk ke dalam neraka. Berarti apa? Berbohong itu adalah dosa besar karena ada ancaman di akhirat, meskipun tidak ada hukuman di dunia. Ngaten nggih? Nah, itu dosa besar. Kalau misalnya dosa kecil diampuni oleh Allah dengan istighfar, dengan amal soleh, amal-amal yang menghapus dosa, maka dosa besar tidak diampuni oleh Allah kecuali dengan bertaubat kepada Allah. Ini beda Pak. Istighfar dengan taubat beda. Istighfar dengan taubat napa? Beda. Kalau taubat itu harus ada kesungguhan. Harus benar-benar ada napa? Kesungguhan. Harus ada penyesalan. Itu taubat. Dan cara bertaubat itu macam-macam. Ada yang cara ringan, ada yang cara berat. Jenengan mau pilih cara yang mana kira-kira? Yang berat atau yang ringan? Taubat yang berat atau yang ringan Pak? Ringan ya. Alhamdulillah. Ya sudah, alhamdulillah, tidak apa-apa, yang penting taubat. Taubat dengan cara yang ringan, yaitu kita menyesali perbuatan dosa tersebut, kemudian kita minta ampun kepada Allah. Itu ringan. Yang penting ada penyesalan, nyesal dalam hati, dan i'tiraf, mengakui kesalahan kita kepada Allah. Itu cara taubat yang paling ringan. Dan orang yang menyesali perbuatannya pasti dia tidak akan mengulangi perbuatannya pada saat itu. Nggih, napa mboten? Mungkin ndak, mohon maaf. Orang yang bertobat dari dosa mencuri, tapi saat dia bertobat dia sedang mencuri. Masuk akal ndak itu, Pak? Ndak masuk akal. Namanya taubat kan menyesal. Ya Allah, minta ampun ya Allah, tapi nyolong. Wah, niki sakit niki, Pak, ndak waras niki. Orang yang menyesali perbuatan dosanya pasti pada saat itu dia tinggalkan dosa, meskipun nanti dia melakukan dosa yang sama, tapi pada saat itu dia meninggalkan apa? Dosa. Dia sudah menarik diri dari perbuatan dosa tersebut. Nanti cerita lain, setelah sehari dia tertarik lagi bikin itu, ya itu cerita lain lagi. Jangankan sehari, 5 menit setelah dia taubat dia melakukan dosa itu lagi, tetap taubatnya diterima oleh Allah. Hanya saja dosa yang selanjutnya butuh taubat yang lain. Ngaten nggih? Ngaten nggih, Pak? Niki sambil jalan sambil diperhatikan gitu. Ini kadang-kadang nih kok fokusnya hilang niki. Allahumma sholli ala Muhammad.
Jadi itu dosa besar itu kita harus taubat. Ada cara yang lebih agak sedang. Apa itu? Jenengan sholat taubat. Sholat taubat itu apa ya? Sholat 2 rakaat. Setelah itu jenengan doa minta ampun sama Allah. Ini juga termasuk sholat yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat taubat. Kalau yang beratnya seperti apa? Tambah satu lagi, mandi taubat. Mandi taubat, kemudian ditambah dengan sholat taubat, kemudian doa setelah sholat taubat. Nah, niki yang berat maksud saya. Ngaten nggih? Jadi untuk dosa besar itu kita harus bertobat. Dan dosa besar itu jenisnya juga lumayan banyak. Kalau jenengan ingin memperdalam ilmu tentang dosa-dosa besar, kitabnya sudah ada dan sudah diterjemahkan insya Allah. Judulnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Kalau yang tidak bisa baca bahasa Arab, baca bahasa Indonesianya sudah ada. Seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, ada syirik, ada sihir, ada dusta, gibah dan lain sebagainya. Jadi kalau kita tahu kan, wah kita mawas diri. Takutnya ini kita melakukan dosa besar tapi merasa bahwa itu bukan dosa besar. Nah niku masalah, Pak. Nggih napa mboten? Makanya kita perlu ngaji khusus tentang dosa-dosa. Hadirin yang dirahmati Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, dosa kita kepada orang lain. Nah ini beda lagi. Dosa kita kepada orang lain ini beda lagi. Dosa kita kepada orang lain ini bisa dengan mengambil haknya. Hak orang lain kita ambil. Atau dengan cara menodai kehormatannya. Itu juga dosa besar kita kepada orang, dosa kita kepada orang lain. Atau mencemarkan nama baiknya, itu juga termasuk dosa. Atau membicarakan keburukannya, atau memfitnah dirinya, itu semuanya dosa kita kepada orang lain. Dan dosa kita kepada orang lain ini lebih berat daripada dosa besar. Karena kalau kita dosa besar, urusan kita hanya dengan Allah. Tapi kalau dosa kita kepada orang lain, urusan kita dengan Allah dan juga dengan orang itu. Allah tidak akan mengampuni dosa kita tersebut selama orang itu tidak memaafkan kita, atau selama hak orang tersebut tidak kita kembalikan. Nah, ini yang jadi masalah. Makanya ada istilah istihlal. Napa? Istihlal. Istihlal itu kalau dalam bahasa kita minta halal. Atau raddul huquq, mengembalikan hak-hak. Ada orang, mohon maaf, dia mencuri. Dia mencuri uang senilai 10 juta dari seseorang. Setelah dia curi, dia mau bertobat kepada Allah, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya itu tidak diterima oleh Allah kecuali dengan cara mengembalikan hak orang lain tersebut. Diambil 10 juta, dikembalikan 10 juta. Ngaten nggih? Itu syaratnya. Atau misalnya dia tidak mampu, dia dikasih hidayah oleh Allah pas kerek-kereknya, pas fakir, udah tidak punya apa-apa. Apa yang dia lakukan? Istihlal, minta halal dari orang tersebut. Mengaku, saya dulu pernah ngambil uang jenengan 10 juta, tapi sekarang saya sudah tidak punya uang. Saya minta halalnya, minta keridhaan jenengan. Dimaafkan atau tidak, Pak? Saya maafkan. Alhamdulillah.
dengan itu insya Allah dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau misalnya di dunia urusan kita dengan sesama tidak beres, berlanjut di akhirat. Dan jenengan jangan bayangkan orang-orang di dunia itu orang-orang yang ada di akhirat itu lebih baik daripada orang-orang yang ada di dunia, Pak. Mungkin ada di dunia ini orang baik hati, Masya Allah, setiap hari bantu orang. Belum tentu di akhirat dia baik hati. Apalagi yang di dunia sudah pelit, Pak. Di dunia sudah pelit, di akhirat lebih pelit lagi. Makanya selagi di dunia, kalau kita punya masalah dengan orang, diselesaikan. Apalagi sudah berurusan dengan hak-hak adami, itu diselesaikan segera. Karena kemungkinan kita dimaafkan di dunia itu masih ada, tapi kalau di akhirat tidak ada yang bisa memaafkan satu sama lain. Semuanya butuh, napa mboten, Pak? Semuanya butuh. Butuh apa? Butuh tambahan pahala. Karena nanti urusan kita dengan sesama itu bukan dibayar dengan materi lagi, bayarannya dengan pahala. Saya sekarang butuh pahala. Kalau saya ingin tambahan pahala, cari orang-orang yang dulu bermasalah dengan saya. Oh, ini dulu pinjam uang sama saya tidak diganti-ganti nih. Nanti yang diganti bukan uangnya, pahalanya ditransfer ke saya, Pak. Soalnya nanti uang tidak dibutuhkan, tapi yang saya butuhkan adalah pahala. Dan orang di akhirat itu tidak ada, oh saya ikhlas di akhirat, tidak ada. Orang di akhirat itu tidak ada yang ikhlas kayak di dunia saya ikhlaskan. Di akhirat itu ada kesempatan dapat pahala, mana pahalanya? Nonton nggih? Ada kesempatan untuk mengurangi dosa. Wah, itu kesempatan yang luar biasa. Dosa saya sudah banyak, saya berikan kepada orang yang bermasalah dengan saya. Jadi ringan bebannya. Ini kalau urusan di akhirat. Ringan apa berat, Pak niki, Pak? Berat. Makanya kalau ada urusan di dunia segera diselesaikan. Masalah utang piutang, masalah warisan, masalah pokoknya kita pernah menyakiti orang, kita pernah, pokoknya apapun masalah kita dengan orang diselesaikan di dunia. Minta maaf di dunia. Kita minta keridhaannya. Dengan itu insya Allah kita semuanya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.